Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Ika. Bagaimana kabarnya malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak. Alhamdulillah saya sehat Pak. Baik Bu Ika, Karmila, apa yang mau Ibu ceritakan pada malam hari ini? Begini Pak, ada beberapa murid saya yang belum menguasai matematika dasar, khususnya perkalian. Ditambah dengan kurangnya semangat mereka dalam mengikuti pelajaran matematika. Mungkin di dalam pikiran mereka, di mindset mereka sudah tertanam bahwa pelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, sehingga mereka tidak antusias, itu kurang semangat. Jadinya saya Pak ketika mengajar, saya merasa kesulitan dalam kelas, begitu Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu Ika, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada malam hari ini? Saya ingin Pak mendapatkan solusi, kira-kira bagaimana murid saya ini dapat menguasai matematika dasar, khususnya perkalian. Kemudian ingin mengubah mindset mereka bahwa matematika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, sehingga mereka lebih semangat lagi di dalam kelas ketika belajar matematika. Menurut Ibu Ika, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang memahami matematika dasar? Mungkin karena saya tidak mengajarkan konsep matematika ini dengan benar. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan terlalu monoton, sehingga terasa membosankan bagi mereka. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu dapat memahami matematika dasar? Mungkin dengan menggunakan media pembelajaran yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, itu mengajarkan secara kontekstual Pak. Kemudian menggunakan model atau teknik pembelajaran yang menyenangkan, misalnya belajar melalui games atau permainan-permainan. Kemudian melakukan ice breaking, ketika mereka sedang lelah atau stres menghadapi pelajaran matematika. Dengan begitu mungkin itu dapat Pak membuat mereka lebih memahami konsep dan menambah semangat mereka. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu Ika, apa rencana yang bisa Ibu lakukan agar murid Ibu dapat memahami konsep matematika dasar dengan baik? Itu tadi Pak ya, rencana membelajarkan matematika atau mengajarkan konsep dasar matematika itu dari konsep yang konkret ke konsep yang abstrak. Kemudian mengajar matematika secara kontekstual, di mana tidak hanya materi saja, tetapi mengajarkan mereka dengan menggunakan media-media pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian
saya ingin menanamkan di dalam diri mereka, mengubah mindset mereka bahwa pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan semangat dan antusiasme mereka dalam belajar. Dengan cara seperti itu, saya rasa ketika belajar matematika dengan senang, mereka bahagia, maka materi yang ada atau konsep dasar matematika ini lebih mudah mereka pahami. Baik Ibu Ika, apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu lakukan? Menurut saya, ukuran dari keberhasilan dari rencana saya ini adalah ketika siswa saya mampu menguasai konsep matematika dasar dan senang dengan pelajaran matematika. Jadi seperti yang tadi saya bilang, Pak, mindset mereka berubah. Mereka tidak lagi takut dengan pelajaran matematika, tetapi saya ingin mereka senang dengan pelajaran matematika. Oke Bu, terkait rencana aksi Ibu, siapa yang kita libatkan? Tentunya saya akan melibatkan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid. Di sini murid saya gunakan sebagai tutor sebaya. Jadi murid yang saya anggap mampu memahami konsep dasar matematika ini dengan cepat, saya meminta mereka untuk membantu teman-temannya yang kurang. Jadi semacam tutor sebaya begitu, Pak. Apa komitmen Ibu Ika terhadap rencananya ini? Saya berkomitmen, Pak, untuk terus merancang dan melaksanakan pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi murid. Kemudian mengajarkan konsep dasar matematika ini dengan benar. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke Bu Ika, terima kasih sudah mau ya menceritakan masalah yang dihadapi. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan Pak dan memberikan saya solusi atas permasalahan saya ini. Oke Bu, ya sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu. Bagaimana kabarnya malam hari ini Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Yusuf karena telah meluangkan waktunya untuk bercerita, untuk berbagi dengan saya. Walaupun mungkin nanti waktu kita tidak lama ya Pak, terbatas karena juga ini sudah malam ya. Kira-kira malam hari ini apa yang kita mau bahas Pak? Begini Bu Ika, akhir-akhir ini
Saya merasa murid-murid saya kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi Bapak memiliki masalah siswanya kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Begitu ya Pak ya? Ya, Bu. Ya. Jadi apa tujuan diskusi kita pada malam hari ini Pak? Apa yang ingin Pak Yusuf dapatkan? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang bagaimana cara mengaktifkan murid-murid saya dalam proses pembelajaran. Ya, jadi Bapak ingin mendapatkan solusi atas permasalahan Bapak tadi ya. Kira-kira menurut Pak Yusuf apa yang menyebabkan murid-murid Pak Yusuf ini kurang aktif dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali hal-hal yang menyebabkan murid saya kurang aktif dalam pembelajaran, yang pelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Ya, jadi begitu ya Pak ya, pembelajaran yang Bapak lakukan itu monoton. Kira-kira apa yang bisa Pak Yusuf lakukan agar pembelajaran tersebut tidak monoton? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian diselingi dengan ice breaking ataupun permainan yang mengandung ya pembelajaran ya, agar ya mungkin bisa menarik perhatian murid. Iya, saya sangat setuju dengan apa yang Pak Yusuf katakan tadi. Selain itu Pak, adakah kalau di kelas itu sumber belajar apa yang biasa Pak Yusuf gunakan dalam mengajar? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di kelas, kemudian ya buku-buku teks yang ada juga biasa di perpustakaan. Selain yang Bapak sebutkan tadi, adakah sumber menurut Bapak ya, adakah sumber belajar lain yang Bapak bisa gunakan? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti ya video YouTube, kemudian artikel biasanya ada di blog, kemudian tulisan ilmiah ya yang ada di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, yaitu ya TikTok dan ya mungkin Instagram. Iya, betul sekali Pak. TikTok dan Instagram itu sangat terkenal di antara anak-anak ya. Nah, jadi apa komitmen apa rencana Bapak ke depannya?
Saya berencana untuk membuat atau merancang pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan ya banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan ya terkait dengan kurikulum Merdeka ya belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Ya, luar biasa sekali Pak ya, apa yang Bapak rencanakan. Jadi Pak Yusuf tadi sudah menyebutkan hal-hal yang akan Pak Yusuf lakukan. Kira-kira mana yang akan lebih Bapak prioritaskan, yang ingin segera Bapak lakukan? Ya, terutama itu tadi bagaimana berkomitmen untuk ya membuat perencanaan pembelajaran yang mengasihkan. Ya, mungkin itu yang lebih saya utamakan dulu. Ya. Kemudian jika Bapak melakukan komitmen tersebut, berapa jangka waktu yang bisa diberikan untuk melihat hasil dari rencana Bapak tersebut? Ya, minimal lah 1 semester ini ya untuk bagaimana melihat keberhasilan atau keaktifan murid saya dalam proses pembelajaran. Ada tidak yang bisa membantu Bapak dalam melakukan atau melaksanakan rencana Bapak tersebut? Ya, ada Bu. Terutama itu ya kepala sekolah, di mana kebijakannya di sini saya sangat butuhkan. Kemudian ya rekan-rekan guru ya bisa kita berkolaborasi dalam ya penyusunan pembelajaran yang yang dapat mengaktifkan ya murid-murid. Kemudian juga di situ ya murid-murid juga ya di sini bagaimana kita bisa ya bekerja sama juga. Ya. Jadi kira-kira kapan Bapak akan memulai rencananya? Ya, insya Allah setelah menerima materi ini ya insya Allah akan diterapkan di kelas. Semoga berhasil ya Pak ya. Iya Bu. Jadi Pak Yusuf, setelah kita tadi berdiskusi dari awal sampai sekarang, sampai akhir ini, kira-kira apa yang telah Pak Yusuf dapatkan? Ya, dari diskusi kita tadi ini ya, yang pertama itu saya mendapatkan ya bagaimana mengembalikan perasaan saya yang sebelumnya itu kayak khawatir. Ya, kemudian ya mendapatkan solusi ya bagaimana rencana pembelajaran yang akan diterapkan. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi terima kasih ya Pak sekali lagi karena telah mau berbagi dengan saya. Hal ini juga membuat saya belajar, kita sama-sama belajar ya Pak ya. Karena waktu yang dibatasi, kita akhiri sampai sini. Semoga selanjutnya kita bisa sharing lagi. Ya Pak.
Ya Ibu, saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu ya bisa memberikan solusi atas masalah yang saya hadapi. Sama-sama Pak. Ya. Selamat istirahat ya Pak Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.